Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan mengenai gender dan kepemimpinan. Dalam konteks gender dan kepemimpinan ini, saya membagi menjadi 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada ketimpangan gender dalam kepemimpinan, yang kedua stereotip gender dalam kepemimpinan, yang ketiga peran gender dalam pengambilan keputusan, yang keempat ada peningkatan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan. Baik, yang pertama yaitu ketimpangan gender dalam kepemimpinan. Nah, kita dapat melihat adanya ketimpangan gender dalam kepemimpinan ini dari segi yang pertama jumlah pemimpin perempuan yang terbatas. Seperti yang kita ketahui, meskipun perempuan memiliki potensi dan keterampilan yang setara dengan laki-laki dalam hal kepemimpinan, mereka tetap kurang terwakili di posisi puncak, seperti CEO, menteri, ataupun kepala negara. Perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi dan pengalaman profesional yang cukup, mereka seringkali menghadapi hambatan dan dalam mencapai posisi tersebut karena adanya bias gender yang ada dalam masyarakat. Contohnya yaitu di banyak perusahaan besar hanya ada sekitar 5% CEO yang merupakan perempuan. Nah, contoh ketimpangan yang kedua yaitu hambatan sosial dan budaya. Budaya patriarki yang ada di banyak masyarakat menganggap bahwa kepemimpinan adalah peran yang lebih cocok untuk laki-laki, sementara perempuan itu dianggap lebih cocok untuk peran yang bersifat domestik atau pendukung, bukan sebagai pengambil keputusan. Nah, contohnya yaitu dalam banyak negara, perempuan hanya memiliki akses terbatas untuk posisi-posisi tinggi dalam pemerintahan ataupun dunia usaha. Meskipun di banyak kasus mereka memiliki kualifikasi yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan laki-laki. Selanjutnya yang kedua yaitu stereotip gender dalam kepemimpinan. Nah, yang pertama, pemimpin perempuan seringkali dihadapkan dengan ekspektasi ganda. Pemimpin perempuan seringkali berada dalam posisi yang sulit, di mana mereka harus menyeimbangkan ekspektasi untuk tampil tegas, namun tetap mempertahankan sikap feminim. Sikap feminim ini seringkali dianggap sebagai kelemahan dalam konteks kepemimpinan yang penuh dengan tantangan. Contohnya, Kanselir Jerman seringkali mendapatkan sorotan karena gaya kepemimpinan yang lebih tenang dan empatik, yang kadang-kadang dianggap kurang agresif dibandingkan dengan pemimpin laki-laki. Yang kedua yaitu stereotip maskulinitas dalam kepemimpinan. Stereotip yang mengasosiasikan kekuatan, ketegasan, dan keberanian dengan karakteristik maskulin menyebabkan perempuan sering dianggap tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Ketika seorang perempuan pemimpin menunjukkan rasa empati dan kelembutan, dia biasanya dianggap tidak emosional atau tidak tegas. Contohnya, Perdana Menteri Selandia Baru menangani krisis penembakan dengan empati dan kesabaran. Beberapa pihak mengkritikinya karena dinilai terlalu emosional. Padahal pendekatan ini justru memperkuat citra kepemimpinan yang penuh dengan empati. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu peran gender dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, perempuan dalam pengambilan keputusan. Perempuan seringkali diabaikan dalam proses pengambilan keputusan penting baik itu di keluarga, tempat kerja, maupun pemerintahan. Bahkan ketika perempuan terlibat, suara mereka seringkali tidak dihargai atau tidak diperhitungkan secara serius. Contohnya, di banyak perusahaan, meskipun perempuan memiliki peran penting di level yang manajerial, mereka jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis, terutama di perusahaan yang dikelola oleh laki-laki. Selanjutnya yaitu pengaruh sosial ekonomi terhadap kepemimpinan perempuan. Akses perempuan terhadap pendidikan dan kesempatan kerja yang terbatas menjadi penghalang besar untuk mereka dapat berpartisipasi dalam kepemimpinan. Banyak perempuan terutama di negara berkembang tidak memiliki akses yang sama dalam hal pendidikan ataupun jaringan profesional yang dibutuhkan untuk maju ke posisi kepemimpinan. Contohnya, di beberapa negara berkembang, perempuan lebih sedikit terlibat dalam politik dan ekonomi karena akses mereka terhadap pendidikan dan pelatihan yang terbatas. Baik, selanjutnya yaitu poin keempat, peningkatan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan. Yang pertama ada inisiatif dan kebijakan untuk memperkuat kepemimpinan perempuan. Kebijakan seperti kuota perempuan dalam politik ataupun organisasi bisa mempercepat keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi perempuan dan membuka lebih banyak peluang untuk mereka dalam mengambil posisi kepemimpinan. Contohnya, di negara-negara seperti Norwegia dan Raudan telah berhasil menerapkan kebijakan kota untuk perempuan dalam parlemen yang membawa lebih banyak perempuan dalam pengambilan keputusan.
Yang kedua yaitu mengurangi hambatan. Kebijakan dan program yang meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan kepemimpinan untuk perempuan sangatlah penting. Selain itu, menyediakan ruang yang inklusif di tempat kerja atau pemerintahan dapat mendorong lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan. Contohnya, inisiatif seperti program mentoring untuk perempuan yang ambil bagian dari bisnis dan politik telah terbukti dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam kepemimpinan. Baik, sekian penjelasan dan jawaban saya mengenai gender dan kepemimpinan. Semoga jawaban dan penjelasan saya dapat dimengerti. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.